Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Amanah 73 channel ya. Kali ini kami akan merakit mesin Suzuki Escudo Gen 2 sama Suzuki Gen 1 Vitara ya. Jadi di sini secara umum blok mesinnya itu 95% sama ya. Untuk Gen 2 ini untuk blok Gen 2. Kemudian untuk Gen 1 Vitara Escudo setkik itu sama dengan ini. Secara umum sama, tetapi sebenarnya tidak sama, ada perbedaan sedikit. Untuk bagian luar blok mesin sisi kanan ya, yang membedakan perbedaan adalah dari ini. Untuk Gen 1 blok mesin tertulis made in Japan ya. Untuk baut ini baut pangkon ya. Baut pangkon itu sama ya, sama. Bedanya tidak ada di sini tulisan made in Japan. Kemudian untuk sisi belakang, ya, untuk sisi belakang tangkapan metal duduk sudah berbahan dari besi ya, sudah berbahan dari besi. Kalau untuk Gen 1 masih menggunakan aluminium tangkapan metalnya ya. Ini ya, ini sudah Gen 2 sudah pakai besi. Gen 1 masih menggunakan aluminium. Untuk khusus Gen 1 Vitara ya, di sini ada plat untuk berguna untuk ring, juga untuk stabilizer. Ini fungsinya stabilizer mesin ya. Kalau Gen 2 sudah tidak menggunakan, sudah pakai balancing di kerasnya ya. Secara umum dari bawah tidak ada perubahan kecuali lubang satu ini. Namun ini lubang tidak berfungsi untuk komponen yang lain. Kalau secara umum bagian bawah sama. Untuk sebelah sisi kiri mesin, nah ini untuk Gen 2 ya, seperti ini. Untuk tempat filter oli di sini ada persediaan baut, drat baut ya untuk Gen 2. Secara umum sama ya. Ini untuk Gen 2. Untuk Gen 1 perbedaannya tidak ada tambahan persediaan drat seperti yang Gen 2. Kemudian secara umum untuk Gen 2 tidak ada kunci L di sini untuk kontrol oli. Kalau Gen 1
sudah tersedia. Ini baut L untuk pengecekan oli dari luar. Ya, perbedaannya di situ. Untuk baut bracket ini, bracket mesin ini juga sama, ini sama, ini depan juga sama, ini juga ada satu. Untuk gen 1 bedanya bracket di sini ini nih. Nah ini perbedaannya, ada satu tempat baut untuk dudukan bracket pompa oli, power steering sama AC ya. Di sini ada ya. Jadi perbedaannya di situ antara gen 1 dan gen 2. Kalau dari tampak atas, tampak depan ya, ini ya, ini sama, tidak ada perbedaan, sama. Nah, jadi yang membedakan tadi, di sini ada baut bracket untuk gen 2, yang gen 1 polos, di sini tidak ada ya. Perbedaannya di situ. Kemudian setelah pemasangan metal jalan ya, baut metal duduk ini saya kencengi hingga 10 kilo momennya ya, 10 kilo. Kalau untuk gen 1 pengencangannya sedikit berbeda dengan gen 2. Kalau gen 1 bautnya ini rada panjang sedikit, jadi tadi kemampuannya hanya di 9 kilo untuk pengencangan baut metal duduk. Gen 1 9 kilo saja. Kalau gen 2 bautnya lebih pendek sedikit, jadi tadi bisa maksimal di 10 kilo momen ya, seperti itu. Kemudian untuk ring piston untuk gen 1 saya menggunakan merek TP yang Japan ya. Piston juga menggunakan original. Piston menggunakan original oversize 50. Metal duduk menggunakan Daido, masih standar juga ini. Oke, nanti akan saya lakukan pengecekan ring piston sebelum saya pasang di got piston. Ini untuk menguji ring terlebih dahulu sebelum ring piston saya pasang di piston ya, harus diuji terlebih dahulu. Ini untuk ring oli yang tipis akan saya masukkan di sini ya. Setelah masuk kita ratakan dorong pakai piston. Kemudian untuk ring kompresi 2 juga harus diuji, didorong supaya rata. Kemudian untuk ring kompresi 1 juga diuji. Nah seperti ini, artinya dia sudah rata. Kemudian saya lakukan pengukuran untuk diameter. Nah ini diameternya masuknya inci 3 in ya, 3 in. Kemudian celah atau gap ring piston itu tidak boleh lebih dari 0,30, karena rumusnya seperti ini ya.
setiap 1 in maka gap ini, ini maksimal harus 0,10. Kalau ini diameternya 3 in, maka gap ini amannya di 0,30. Coba akan saya lakukan pengecekan. Ini menggunakan nomor 30 ya. Data enggak? Ya, 30 akan saya masukkan di sini, di celahnya. Nah, ini tepat sekali, tepat sepan ya, sepan. Ini artinya ring oli kondisinya mantap, bagus. Kemudian untuk ring kompresi 1-2 ini harus lebih sempit, harus di bawah 0,30, paling bagus maksimal 0,25. Ini ya, 0,25 ya. Ini akan saya masukkan di celahnya sini. Nah, ini bagus sekali, rada sepan sedikit, bagus. Untuk kompresi 1 harus lebih kencang sedikit, di bawah 0,25. Nah, kalau ini sepan sekali, nggak lepas ya. Jadi kalau ring kompresi 1 itu harus lebih sempit gapnya, ring kompresi 2 lebih longgar sedikit, oli lebih longgar sedikit. Itu seperti ini rumusnya. Diameter 3 in, maksimal 0,30 untuk ring oli. Ring kompresi nanti akan mengikuti. Oke, akan saya lanjutkan pemasangannya untuk ring piston juga piston. Ini untuk cara pemasangan cap ring piston. Jadi ini juga ada aturannya ya. Cap itu, yang namanya cap itu berarti celah ini, celah ring itu baik ring oli ataupun ring kompresi 2, ring kompresi 1 itu tidak boleh di sekitar ini. Batasnya ini ya, ini sama ini tidak boleh. Untuk gap itu tidak boleh dekat dengan sejajar piston, pen piston ya. Jadi harus di sekitar areal sini atau di baliknya sini. Jadi misal yang paling bawah itu di bagian sini ya, ini di sini ya, di sini. Kemudian yang atas harus silangannya, lawannya ya, lawannya di sini. Untuk ring kompresi 1 misalkan ini kelihatan enggak ya, jelas enggak? Nah, misalkan ini saya taruh di sini ya, itu yang paling bawah ring oli. Yang ring oli yang atas itu harus di tengah sini juga ya. Jadi untuk gap ring kompresi 2 harus dibalikannya sini. Ini pun tidak boleh sejajar. Jadi makanya tadi digeser, gap oli di sini 1, lawannya di sini ya. Untuk gap oli yang 1 di sini. Kemudian untuk gap kompresi disilang di sebelah sini ya. Kemudian ring kompresi 1 dibalikannya, selalu dilawannya ya, nggak boleh sejajar. Baik oli kompresi nggak boleh sejajar, harus disilang di areal sini atau di areal sini. Kalau di areal ini tidak boleh untuk gap ring oli maupun ring kompresi. Oke. Nah, pemasangan piston 1, 2, 3, 4 sudah terpasang semua. Untuk pengencangan metal jalan ya, untuk pengencangan metal jalan untuk badak gen 1, escudo gen 1 ya, Vitara
kita mengencangkan maksimal di angka 5 kilo. Ini metal jalan, pengencangan maksimal hanya di 5 kilo momennya. Oke, saya ulangi lagi. Untuk gen 1 escudo dan gen 2 tadi sudah saya jelaskan perbedaannya. Untuk keras juga sama, pompa oli juga sama, water pump juga sama, roda gila juga sama, kampas kopling matahari juga sama ya. Jadi yang membedakan hanya tadi ada baut di sini saja. Ini menggunakan baut satu, tempat dudukan bracket kompresor power steering. Nah, di sini kosong. Nah, di sini kosong. Bedanya hanya di situ. Untuk langkah setang piston juga sama. Gen 1 juga, gen 2 sama panjangnya, bisa dipakai. Oversize juga sama. Pistonnya berbeda. Jadi kalau gen 1 ini knob valve ini hanya 2. Kalau gen 2 injeksi itu sama seperti punya Baleno APV ya. Untuk langkahnya keras, langkahnya kompresi juga sama.